Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Kuswoyo. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Malmed. Dosen pengampu Dr. Puji Lestari SSI MPD. Yang saya susun untuk tugas mata kuliah Inovasi dan Aplikasi Teknologi dalam Pembelajaran Matematika. Pengantar Malmed. Malmed adalah sebuah aplikasi perhitungan matematika yang sangat populer di kalangan siswa dan pengajar. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah matematika, memberikan solusi langkah demi langkah, dan membantu dalam pemahaman konsep matematika yang beragam. Malmed sebagai media pembelajaran matematika digunakan dalam materi aljabar, kemudian integral dan turunan, logaritma, limit dan trigonometri, dan persamaan. Itulah sebagian materi yang dapat dipecahkan menggunakan aplikasi Malmed. Kita akan bahas tentang kelebihan Malmed. Yang pertama, dapat diunduh secara gratis, dapat digunakan tanpa koneksi internet. Yang kedua, memberikan langkah-langkah penyelesaian yang kita input. Yang ketiga, memfasilitasi siswa melakukan investigasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Kelemahan Malmed: kemudahan dalam penggunaan. Kelebihannya diantara yang tadi adalah kemudahan penggunaan, pembelajaran interaktif, visualisasinya jelas, kemudian fleksibilitas bagus, koreksi kesalahannya juga ada. Sebagai alat pengajar, kemudian kemampuan mengimpor soal, dukungan untuk berbagai jenis masalah matematika, pemecahan masalah cepat, gratis maupun berbayar. Bagi yang memiliki uang lebih bisa menggunakan berbayar, aplikasinya lebih bagus. Kekurangan Malmed: kalau siswa terlalu menggunakan Malmed juga akan terjadi ketergantungan teknologi, keterbatasan konsep. Jadi konsepnya hanya ada yang terdapat pada Malmed. Tidak cocok untuk ujian. Kemudian tidak mengajarkan berpikir kritis untuk siswa, hanya berpikir praktis. Siswa kurang percaya diri kalau mengerjakan sendiri tanpa menggunakan Malmed. Keterbatasan dalam lingkungan digital saja. Tombol sedikit membingungkan. Ingin menyelesaikan dengan foto harus berbayar. Jadi kita harus premium kalau menggunakan foto untuk diselesaikan. Ketergantungan pada solusi langsung. Itulah kekurangan Malmed yang menurut saya ada. Malmed, mari kita mencoba menggunakan Malmed. Ikuti langkah-langkah saya dalam menggunakan Malmed. Dari langkah yang pertama adalah mengunduh dalam Play Store, kemudian kita membuka dan mengintip aplikasinya terdiri dari apa saja dan dapat digunakan untuk apa saja. Mari kita mencoba. Oke, kita lanjutkan. Untuk menggunakan aplikasi Malmed, maka kita buka dulu Play Store. Kita klik, kemudian kita cari. Kita tulis saja Malmed, kemudian kita cari. Kita temukan. Karena saya sudah mendownload, berarti kita tinggal buka saja. Kalau yang belum mendownload berarti diinstal. Kita buka.
Tampilan pertama seperti ini. Jadi seperti kalkulator, 4 tambah 9 kita memecahkan sama dengan berapa? Nah, solusi 13. Kemudian kita bisa menampilkan langkah-langkahnya bagaimana, dan kita juga bisa membuka grafiknya. Kita pencet, kemudian kita bisa ke beranda, artinya kita ke halaman depan. Kemudian aljabar linier. Nah, di sini ada berbagai fitur: menambahkan matrik, mengurangi matrik, perkalian matrik, perkalian skalar matrik, jejak matrik, invers matrik, transposisi matrik, penentu matriks, peringkat matriks, polinomial karakteristik matrik, eselon baris yang dikurangi matriks, eselon baris matrik, vektor eigen matrik, diagonal sisi matrik, menyesuaikan matrik, menyelesaikan persamaan matrik AX sama dengan B, menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan matrik, aturan Kramer, kemudian spasi kolom, spasi baris, spasi kosong, menambahkan vektor, mengurangkan vektor, mengalihkan skala dengan vektor, produk titik, produk silang, besaran vektor, sudut antar vektor, vektor satuan, proyeksi vektor, proyeksi skalar vektor, proses gram schemit. Kita coba dulu yang pertama, menambahkan matriks. Kita tulis misalkan 2 3 lanjut. Nah, berarti kita tinggal klik memecahkan. Nah, demikian ada langkah-langkahnya. Kemudian kita sebenarnya bisa klik grafik penyelesaiannya, tetapi di sini tidak perlu. Kita kembali lagi. Nah, inilah langkah-langkahnya. Jadi 2 ditambah 3, kemudian 3 ditambah 2, paham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, mengurangkan matrik. Kita masuk ke perkalian matriks. Kita pecahkan. Nah, itulah sudah ada langkah-langkahnya dengan jelas. Sudah ada langkah-langkahnya, dari kalikan baris A dengan kolom B, kemudian menyederhanakan sampai paling sederhana. Kita lanjut pada invers matrik. Kita pecahkan. Nah, itulah invers dari matrik tersebut. Hitung kebalikan dari matrik menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau berisi teredukasi. Kita coba apakah ada grafiknya. Ternyata hanya untuk titik saja. Oke, kita lanjut yang lain tentang menyelesaikan persamaan matrik AX sama dengan B. Misalkan 3 kita pecahkan.
kita salah tadi ya. Kita lanjut. Kalau kita salah itunya tidak akan dapat menyelesaikan. Jadi kita harus hati-hati dalam memasukkan. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah masuk ke aljabar linier. Kita masuk fungsi. Kita mencari domain. Misalkan 2x dikurangi 6. Nah, ini penyelesaiannya. Kita lembar kerja, berarti untuk mencari lembar kerjanya. Nah, inilah garisnya. Nah, garisnya bisa diperkecil, bisa diperbesar. Kita lanjut ke yang lain. Kita mencari domain dan jangkauan. Itu domainnya dan jangkauannya. Kemudian kita bisa mencari lembar kerja itu untuk hasil yang telah kita dapatkan, kemudian grafik untuk mencari grafiknya, kemudian generator masalah. Nah, berarti kita bisa mencari aljabar mudah. Berarti kita menghasilkan X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Kita pecahkan. Nah, X pangkat 2 ditambah 5 dikali X tambah 6. Kita tampilkan langkah-langkahnya. Demikian langkah-langkahnya dapat terlihat dengan jelas. Kemudian kita cek grafiknya. Inilah grafiknya yang telah didapat. Kemudian generator masalah untuk aljabar masalah yang sedang. Log 10 pangkat X pangkat 2. Kita pecahkan. Ada juga hasilnya. Kemudian grafiknya bisa kita lihat. Inilah grafiknya. Kemudian generator lagi, kita trigonometri yang mudah saja. Kita bisa mencari yang lain. Tangan X sama dengan akar 3. Kita pecahkan. Tampilkan langkah-langkahnya. Tan X sama dengan akar 3. Kita bisa mencari untuk semua langkahnya. Untuk melihat langkah lebih jauh atau lebih tinggi, berarti kita tinggal tingkatkan ke premium. Kemudian batas menghasilkan. Kita cari soalnya, limit. Kita pecahkan. Hasilnya kita tampilkan langkah-langkahnya. Kemudian kita mau menampilkan grafiknya juga bisa. Kemudian kita masalah ke diferensiasi. Oke, kita pecahkan. Hasilnya demikian. Tampilkan langkah-langkahnya. Sudah terlihat jelas. Kemudian kita lanjut ke integral. Kita pecahkan, tampilkan langkah-langkahnya. Nah, demikianlah langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Malmed. Kalau kita ke beranda, berarti kita halaman depan.
kemudian aljabar linier. Ini banyak sekali materi-materinya, kemudian fungsi. Kemudian kita mendapat lembar kerja, cek lembar kerja, kemudian grafik, kemudian tombol generator masalah, berarti kita tinggal mencari, kita mau mencari mana, aljabar, trigonometri, batas, diferensiasi, integral, mau kesulitan yang mudah, sedang, atau yang tingkat lanjut. Kemudian kita bisa mencari favorit, materi favorit yang kita bisa bintangi. Kemudian sejarah berarti hal yang telah kita atau historinya. Kemudian kita dapat membuat tip pengaturan, mode gelap, bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa kirim umpan balik di feedbacknya. Nah, sudah sangat jelas sekali. Inilah aplikasi Malmed. Jadi sudah dapat dipahami dengan jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi Malmed. Terima kasih.